semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat? Sehat. Walaupun di luar panas, tapi hati kita, perasaan kita harus tetap adem ya. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Kalau begitu sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Ajis, KM-nya coba disiapkan, Ajis. Disiapkan dan berdoa dulu ya, dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Siap menerima salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Agni. Izin. Baik. Alika. Hadir. Anggraeni. Sakit apa? Demam. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kita doakan. Ajka. Eka. Fitria. Kaila. Keisha. Latifa. Ilya. Lucy. Muhammad Raihan. Marisa. Neng Rifa. Nadila. Widi. Widya. Yasa. Nah, karena kita sudah siang, pastinya kalian sudah lelah, ya tidak? Nah, sekarang kita akan buat permainan ya, biar lebih semangat. Permainan bagaimana? Ketika Ibu bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Ketika Ibu bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Ketika Ibu bilang sore, tepuk 3 kali. 3 kali. Ketika Ibu bilang malam, kalian tidak tepuk. Oke? Kita lihat nih konsentrasinya. Dites dulu deh. Pagi, siang, sore, malam. Ketahuan yang tidak konsentrasi. Diacak sekarang ya. Siang, pagi. Ada juga. Ayo konsentrasi. 1, 2, 3, malam. 1, 2, 3, siang, pagi, sore, malam. Udah bagus ya, udah konsentrasi ya. Sekali lagi. Pagi, siang, malam. Masih. Sekali lagi deh, belum konsentrasi. Pagi, siang, malam. Masih. Pokoknya sampai semua konsentrasi. 1, 2, 3, malam. Oke, bagus. Sudah semua konsentrasi ya? Siap belajar? Siap. Coba sebelum belajar, kemarin kan kita sudah membahas pembelajaran ya. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak? Pertemuan minggu kemarin itu belajar apa? Ajka mic-nya sudah dipegang? Oh, ini. Coba biar terdengar. Nah, apa Ajka? Mengubah hikayat menjadi cerpen. Betul, ya. Yang lainnya masih ingat kan? Jadi minggu kemarin itu kita belajar mengubah hikayat menjadi cerpen. Dan Ibu sudah menjelaskan juga minggu kemarin kalau hari ini mau mempelajari apa. Ada yang masih ingat? Apa? Coba nanti dulu mic-nya. Takut tidak terdengar. Coba berikan. Apa, Lia? Itu Lia di belakang. Nah, coba apa? Menganalisis puisi.
Ya, betul ya. Masih ingat semua ya? Ibu kemarin bilang jadi minggu ini kita akan belajar mengenai menganalisis puisi ya. Menganalisis puisi. Ada yang tahu nih, puisi itu apa sih? Apa, Nadila? Salah satu karya sastra yang merupakan ekspresi penulis dengan pemilihan kata yang puitis. Ya, betul. Puisi itu adalah salah satu karya sastra ya, berupa apa? Berupa ekspresi penulis. Seperti itu ya. Jadi, kira-kira nih, ketika kalian membaca puisi, kalian harus memahami isinya tidak? Harus. Apakah sekali membaca puisi itu kalian memahami? Tidak ya, karena puisi itu sifatnya dipadatkan. Kata-katanya sedikit, kadang kalimatnya sedikit, tapi maknanya sangat luas. Maka dari itu kita harus belajar menganalisis puisi supaya kita paham apa isi dari puisi di sini. Ya, pernah baca puisi kan? Pernah, sering ya? Sering. Tahu puisi seperti apa? Tahu. Harus tahu ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian harus dapat menganalisis unsur fisik dan unsur batin puisi, ya. Kemudian di dalam kompetensi ini juga kalian harus bisa mencapai unsur fisik dan unsur batin dengan tepat. KKM-nya adalah 72 ya. Paham ya? Nah, terus nanti Ibu akan mengajar, Ibu akan memberitahu kalian ya. Jadi nanti kalian akan Ibu bagikan per kelompok ya. Setelah Ibu bagi kelompok, nanti Ibu akan menayangkan sebuah musikalisasi puisi. Kita rileks dulu, kita dengarkan musik dulu. Setelah itu Ibu akan membagikan sebuah puisi ya. Puisi itu nanti kalian akan mencari tahu sendiri ya. Apa itu unsur fisik dan unsur batin puisi. Silakan nanti secara berkelompok kalian mencari tahu ya sendiri, karena kalian harus bisa menggali sesuatunya sendiri. Kemudian di sini nanti akan ada tanya jawab. Nanti kita akan menganalisis unsur puisi secara berkelompok. Presentasi, setelah presentasi kalian juga akan ada tes individu ya, seperti itu. Oke, paham ya? Paham. Nah, sekarang berarti Ibu akan membagi kelompok dulu. Biar adil, pembagian kelompoknya dihitung. Oke? Oke, dihitung. Kita satu kelompok itu kita hitung sampai 5. Kita akan dibagi menjadi 5 kelompok ya. Kalian silakan berhitung. Dari mana? Dari sini aja deh. Coba. 1, 2, 3, 4, 3. 1, 2, 3, 4. Kemana, ke sini ya? 2, 3, 4, 5, 1. Berarti aja 1 ya. Coba sekarang kalian dudukkan sesuai dengan kelompok. Biar tidak pusing, di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, di ujung kelompok 4 dan kelompok 5. Coba. Duduk sesuai per kelompok dulu ya. Sambil Ibu menyiapkan videonya. Dua sama aku. Silu mana? Silu mana?
Sudah? Sudah ya, ini kelompok berapa? 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok 4 dan kelompok 5. Sudah siap? Coba kalian menghadap dulu ke sini karena Ibu akan menayangkan sebuah video musikalisasi puisi. Judulnya adalah Hujan Bulan Juni. Karya ada yang sudah nonton filmnya? Belum, nanti nonton deh. Ini ada filmnya, ada puisinya, ada musiknya, ada novelnya. Ini udah paket komplit ya. Siap ya? Coba disimak dulu. Ini aja disimak kemudian dihayati ya. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakan inti-intinya kepada pohon berbunga. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akan pohon bunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akan pohon bunga itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akan bunga itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akan pohon bunga itu. Bagaimana musiknya? Enak? Enak. Romantis tidak? Romantis? Romantis. Nah, tapi sebelum Ibu membagikan puisinya, Ibu ingin menyuruh kalian ya, silakan kalian mencari tahu dulu tentang unsur pembangun
puisi. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Cari tahu di Google unsur pembangun puisi itu apa saja dalam waktu 10 menit dari sekarang. Coba dikerjakan. Unsur pembangun puisi ya, kita ke materi dulu. Udah? Coba dicatat aja di buku kalian dulu ya, di buku catatan kalian dulu. Cari tahu unsur pembangun puisi ada apa saja. Coba cari unsur pembangun puisi itu apa saja. Iya. Sama pengertiannya ya. Ayo, Ajka ikut mencari. Ya, dia sama. Sudah? Sudah dapat informasinya?
Sudah, baik. Kelompok ini sudah selesai? Sok, kerjakan dulu, selesaikan dulu. Udah ya? Sudah selesai? Baik. Kalau begitu, Ibu akan memberikan pertanyaan. Bagi kelompok siapa saja yang bisa menjawab, acungkan tangannya ya. Pertanyaan pertama adalah, siapa yang bisa menyebutkan apa saja unsur fisik dan unsur batin di dalam puisi? Oke, kelompok 2 apa? Coba jawab, apa saja yang kalian temukan? Di dalam unsur fisik ada diksi, kata konkret, ada gaya bahasa, imaji, rimat, tipografi. Unsur batin ada tema, rasa, nada, dan amanat. Betul sekali. Jadi puisi itu, unsur pembangun puisi itu dibagi menjadi 2 ya. Ada apa saja? Hey, halo. Jadi unsur pembangun puisi itu apa saja? Ada unsur fisik dan ada unsur batin ya. Unsur fisik itu terdiri dari apa? Diksi, apalagi? Kata konkret, gaya bahasa, imaji, rima, dan tipografi. Sementara unsur pembangun puisi batin apa saja? Tema, rasa, amanat, nada. Sekarang pertanyaan berikutnya nih, ya. Kelompok mana yang bisa menjelaskan kelompok mana yang bisa menjelaskan apa saja dari unsur fisik puisi? Misalnya tema itu bukan tema, apa diksi itu apa gitu. Apa? Angkat tangannya, kelompok mana yang bisa jawab? Oke, kelompok 1 apa? Diksi adalah kata yang erat kaitannya dengan makna, keselaraan, bunyi, dan urutan kata. Betul. Kata konkret adalah kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap indera. Kata konkret biasanya menggambarkan apa atau siapa yang dibicarakan. Gaya bahasa, majas atau bahasa kiasan. Imaji adalah kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris. Rima adalah bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait. Betul. Tipografi adalah seni memilih dan menata huruf dengan pengaturan ruang-ruang yang tersedia. Oke, betul sekali. Nah, sekarang kalau yang bisa menjelaskan unsur batin puisi itu kelompok mana? Nih, Ibu bawa aja nih ya. Kelompok 4 ya. Coba apa saja kelompok 4? Tema, rasa, nada, dan amanat. Ada tema, rasa, dan amanat. Tema itu apa? Tema pokok persoalan dalam puisi. Betul. Rasa sikap penyair terhadap pokok permasalahan dalam puisi. Betul. Sikap penyair terhadap pembaca yang berhubungan dengan tema dan rasa. Amanat pesan yang disampaikan dengan puisi. Oke, betul sekali. Paham ya semua? Ya. Paham, baik. Selanjutnya yaitu Ibu akan membagikan naskah puisi yang tadi dimusikan, yaitu judulnya Hujan Bulan Juni ya. Tugasnya kalian di sini ngapain? Tugasnya yaitu kalian harus menganalisis. Tadi kan sudah Ibu jelaskan ya. Nah, tapi sebelum kalian menganalisis, Ibu akan menguatkan lagi apa yang sudah kalian
tadi cari ya. Kita lihat tayangannya dulu. Sudah ya, disimak ya. Halo, Assalamualaikum, selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar hari ini yaitu menganalisis unsur membangun puisi. Tujuannya yaitu kamu diharapkan mampu menganalisis kata konkret, gaya bahasa, imaji, rima, tipografi, tema, rasa, nada, dan amanat dalam puisi dengan tepat. Apa sih puisi? Puisi merupakan ekspresi pemikiran yang membagikan perasaan yang terangsang imajinasi panca indera dalam susunan dan irama. Unsur pembangun puisi ada unsur fisik yaitu diksi, kata konkret, gaya bahasa, imaji, rima, dan tipografi. Unsur batin terdiri dari tema, rasa, nada, dan amanat. Diksi merupakan pemilihan kata yang dipilih oleh penyairnya, sementara kata konkret yaitu kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap oleh indera. Gaya bahasa. Gaya bahasa perbandingan terdiri dari personifikasi, metafora, alegori, hiperbola, dan juga ada juga gaya bahasa pertentangan yaitu dari paradoks dan hipotesis. Ada juga gaya bahasa sindiran yaitu sinisme, sarkasme, dan ironi. Ada juga gaya bahasa penegasan yaitu repetisi, retori, klimaks, dan antiklimaks. Imaji merupakan kata atau susunan yang dapat mengungkapkan pengalaman sensori seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Ada imaji visual, auditif, dan taktil. Seperti ini. Rima merupakan bunyi yang ditimbulkan dari huruf atau kata-kata dalam puisi. Ada rima sempurna, tak sempurna, mutlak, terbuka, tertutup, aliterasi, asonansi, dan disonansi. Inilah contohnya. Tipografi. Ada tipografi konvensional, tipografi seperti prosa, tipografi juga. Ada juga yang menggunakan huruf kecil semua tanpa tanda baca, menggunakan huruf besar pada awal kalimat tanpa tanda baca, menggunakan huruf besar dan huruf kecil dengan tanda baca, dan juga sebagian bait yang menjorok dalam. Unsur batin puisi terdiri dari tema, rasa, nada, dan amanat. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sesuai dengan apa yang kalian dapatkan? Sudah. Coba kita ulas lagi ya di sini. Nah, jadi apa itu diksi? Diksi itu yaitu pilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair. Ini belum selesai nih di sini. Ya. Nah, diksi itu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Jadi ketika menulis puisi pastilah penyair itu sudah memilih kata-kata yang sesuai. Sesuainya dengan apa? Ya dengan pemaknaan, ya. Seperti tadi puisi Hujan Bulan Juni. Kenapa judulnya Hujan Bulan Juni? Bulan Juni itu waktunya musim panas kalau dulu. Kalau mungkin sekarang kan tidak ya, mau musim panas, musim hujan, sekarang mah tidak ini, tapi Juni itu adalah musim hujan, musim panas, musim kemarau. Artinya ada hujan di bulan Juni. Jadi itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin. Kenapa? Jadi ada sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Maka itu dipilihlah diksi apa? Diksi hujan bulan Juni. Paham ya? Jadi pemilihan diksi itu seperti itu. Sekarang kata konkret.
Intinya adalah kata konkret itu adalah kata-kata yang bisa diraba, dilihat, ya, yang bisa diindra aja, ya, yang bisa dilihat, didengar. Misalnya nih, dengan kuku-kuku besi, kuda penebah perut bumi, bulan berkhianat, gosokan tubuhnya pada pucuk-pucuk, para mengepit kuat-kuat lutut, punggung perampok yang diburu. Nih, ada kuku-kuku besi di sini. Apa kuku-kuku besi itu? Apa kira-kira? Kuku besi bisa dilihat kan? Ada kan? Kuku besi itu ada kuku. Jadi gini, biasanya kata konkret ini menunjukkan siapa sih orang yang ada di dalam puisi itu, atau apa sih yang ada di dalam puisi itu. Tuh, seperti dengan kuku-kuku besi, kuda menebah perut bumi. Berarti kuku besi itu siapa yang punya kuku besi, yang kakinya pakai besi siapa? Kuda, ya enggak? Jadi di sini, oh ini menceritakan mengapit kuat-kuat lutut penunggang perampok yang diburu. Ada perampok di sana. Berarti kita bisa terbayangkan ada perampok yang sedang menunggang kuda. Itu kata konkret. Bisa dilihat perampok? Bisa. Kuda bisa dilihat? Bisa. Beda lagi kan kalau rasa cinta, rasa bahagia itu kan tidak bisa dilihat, itu hanya bisa dirasakan gitu. Biasanya kata konkret menunjukkan siapa sih yang diceritakan di dalam puisi itu. Kemudian nih ada lagi. Nah, Gaya bahasa perbandingan terdiri dari faktor. sekarang ada gaya bahasa. Gaya bahasa itu apa? Gaya bahasa itu adalah majas, ya. Majas itu ada banyak, tapi yang ada di dalam puisi biasanya ada majas personifikasi. Majas personifikasi itu apa? Majas yang disamakan benda hidup dengan benda mati dengan benda hidup, dengan manusia. Raihan, perhatikan. Nah, misalnya nih, angin malam telah melarang aku keluar. Yang bisa melarang aku keluar siapa? Manusia kan? Tapi di sini apa? Angin malam. Jadi itu menggunakan gaya bahasa personifikasi. Benda mati seolah-olah menjadi seperti manusia. Kemudian metafora. Kalau metafora itu majas perbandingan, ya, yang disamakan sesuatu yang disamakan dengan sesuatu hal yang lain. Misalnya apa? Ia terlilit hutang kepada lintah darat. Apakah lintah darat itu hewan? Bukan, tetapi apa? Orang yang suka meminjamkan uang. Kemudian ada alegori. Alegori itu apa sih? Apa? Alegori itu? Nih contohnya, mencari wanita sempurna seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Alegori itu juga sama, majas perbandingan, hanya bedanya ada konjungsi. Ada konjungsi seperti, bagaikan. Ini juga kan kalau itu kan ia terlilit hutang kepada tidak ada kata sepertinya. Kalau alegori majas perbandingan tapi ada kata seperti, mencari wanita sempurna seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami, artinya sangat sulit dilakukan karena manusia itu tidak ada yang sempurna, ya. Sekarang ada majas hiperbola. Biasanya hiperbola itu majas yang berlebihan. Yaitu apa? Pria itu memiliki semangat seperti baja. Tentu ia akan sukses. Seperti baja keras gitu ya. Mau dilempar, mau dibanting itu tahan lama. Artinya keinginannya sangat kuat. Itu kan berlebihan gitu ya. Kemudian ada gaya bahasa pertentangan, yaitu paradoks. Paradoks itu apa? Sesuatu hal yang berlainan. Seperti di tengah keramaian aku merasa sepi. Ramai dan sepi bertentangan tidak? Bertentangan, ya. Terus kemudian ada litotes, yaitu artinya apa? Silakan mampir ke gubuk sederhanaku ini. Biasanya litotes itu suka merendah. Silakan mampir ke gubuk sederhana padahal rumahnya gede, besar, mewah. Paham ya? Nah, nanti kalian akan menganalisis ada gaya bahasa apa saja di dalam puisi tadi, ya, di dalam puisi Hujan Bulan Juni.
Ada juga Nah. gaya bahasa sindiran, yaitu Ada juga di sini gaya bahasa sindiran. Yang pertama ada sinisme. Sinisme itu tahu kan kalau orang sinis gitu ya, suka misalnya kotor sekali kamarmu sampai debu bertebaran gitu kan untuk menyindir ya. Terus ada juga nih sarkasme. Yang itu mah lebih kasar gitu ya. Sarkasme yaitu apa? Kalau tidak bisa kerja kamu akan menjadi sampah masyarakat. Itu kan kasar sekali, ya nggak? Ada lagi apa? Ironi. Rapi sekali ruanganmu, itu biasanya gaya sindirannya kayak gitu ya. Rapi sekali ruanganmu sampai aku kesulitan duduk di sini. Padahal kamarnya betul-betul berantakan, tapi dia menyindirnya dengan ironi gitu. Bukan halus ya. Berbicara sebaliknya. Misalnya, wangi sekali kamu yang sudah seminggu belum mandi. Nah, seperti itu ironi namanya ya. Kemudian ada gaya bahasa penegasan, ada repetisi. Yang itu diulang-ulang. Kalian kalau mau memaksa sesuatu hal pasti kan diulang-ulang, ya tidak? Ada penegasan di sini. Repetisi. Pria itu mencopetnya. Dia pelakunya yang mengambil dompet saya tuh. Udah pencopet terus pelakunya terus mengambil dompet saya, kan masih itu juga. Tapi itu digunakan untuk mempertegas ya. Kemudian ada retori. Kalau kamu sholat subuh setiap kapan saja. Biasanya sih itu tidak perlu dijawab ya. Kalau retori itu pertanyaannya tidak perlu dijawab. Kalau sholat subuh itu setiap kapan saja. Itu kan tidak perlu dijawab. Masa ada sholat subuh jam 12 siang ya? Tidak mungkin. Kemudian ada klimaks, yaitu mulai dari bayi sampai anak-anak, remaja, dan orang biasa pergi mengungsi akibat gempa. Biasanya ada tingkatan dari rendah ke tinggi kalau klimaks tuh. Kan bayi, terus itu sampai ya, typo. Ada bayi, ada anak, ada remaja, dan ada orang biasa pergi mengungsi. Kalau anti klimaks itu kebalikannya, dari tinggi ke rendah. Misalnya nih setiap hari Senin mulai dari kepala sekolah, guru, dan siswa. Jadi menurun. Paham ya? sinisme, sarkasme, dan ironi. Ada di retorik, kata atau susunan yang dapat Nah, sekarang ada imaji. Imaji itu bisa disebut citraan, ya. Citraan, imaji itu adalah citraan. Citraan itu apa? Yang bisa diindra, ya. Tahu panca indera kan? Mata, telinga, hidung, bibir itu ya. Kulit ya. Nah, imaji itu ada imaji visual, ada imaji auditif, ada imaji taktil. Ada yang tahu imaji visual itu apa? Kalau bukan sama visual berarti hubungannya sama apa? Visual sama penglihatan. Jadi imaji visual itu suatu hal yang bisa dilihat. Wajahmu cantik menawan. Nah, itu ya. Kalau imaji audio berarti sesuatu hal yang bisa didengar. Misalnya apa? Misalnya apa? Jeritan hatiku sangat menggelora misalnya. Padahal kan nggak kedengeran, cuman di sini ada sesuatu hal yang bersuara, yang menjerit. Kalau taktil apa? Kalau taktil yang bisa dirasa, itu taktil. Paham? Kita lihat contohnya di sini ada. Nih, ada contohnya nih. Setiap kita bertemu gadis kecil berkaleng kecil, senyummu terlalu kekal. Kenal duka tengadah padaku pada bulan merah jambu. Tapi otakku jadi hilang. Kira-kira di sini ada apa? Imaji apa? Audio, visual, atau taktil? Yang gadis peminta-minta. Ada visual ya di sini. Setiap kita bertemu gadis kecil berkaleng kecil. Artinya kalau ada bertemu, ada bertatapan, ada melihat. Paham ya? Kemudian ada di sini asmara dana. Ada apa? Ada auditif mana? Ah, benar. Ia dengar kepak sayap kelelawar dan guyur sisa hujan dari dalam ya, karena angin pada
kemuning. Ia dengar, resah, ada dengar di sana. Ngerti ya? Lagi. Dalam puisi ada 5. Nah, sekarang nih ada rima. Rima itu apa sih? Rima itu adalah bunyi yang dominan di dalam sebuah puisi. Biasanya rima itu berurutan, baik mau di belakangnya, baik satu baris ya, baik per bait. Nah, di sini nih ada jenis rima sempurna. Biasanya persamaan bunyi suku kata terakhir. Misalnya aku lelah, resah, dan gelisah di bawahnya gitu kan. Ada bunyi di setiap akhir baris. Kalau ada rima tak sempurna, persamaan bunyi yang terdapat pada sebagian suku kata terakhir. Kalau tadi mah semua, kalau ini mah sebagian. Terus apa lagi? Rima mutlak, persamaan bunyi yang terdapat pada 2 kata atau lebih secara mutlak. Misalnya, aku senang mendapatkan cintanya, aku bahagia mendapatkan cintanya, aku sedih mendapatkan cintanya. Ada persamaan mendapatkan cintanya gitu, ada persamaan bunyi di sana ya. Kemudian apalagi ada rima terbuka, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada suku kata akhir terbuka dengan vokal yang sama. Kayak tadi Bu jelasin ya. Vokal itu apa? A, I, U, E, O. Kalau ada bunyi yang sama itu berarti rima terbuka. Kalau tertutup sebaliknya itu konsonan. B, C, D ya. Apalagi? Sekarang ada rima aliterasi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada bunyi awal kata, baris kata yang sama atau baris yang berlainan. Biasanya di dalam satu baris itu suka ada bunyi yang dominan di sana. Mau bunyi A, mau bunyi I, mau bunyi U misalnya. Kemudian ada rima asonansi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada asonansi vokal di tengah kata. Ya, kalau persamaan bunyi dari tengah kata itu namanya rima asonansi. Dan ada rima disonansi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat di akhir itu mah ya pada konsonan. Paham? Lanjut lagi ya. Kalau disonansi itu kalau tadi bunyi vokal, kalau sekarang bunyi disonansi adalah huruf mati ya, huruf konsonan. Terbuka, tertutup, aliter. Nah ini nih contohnya nih. Ada Tunggu. Nah ini contohnya. Pagiku hilang, sudah melayang. Di sini nih ada bunyi ang. Terus melayang, di sini membayang, di sini pergi, di sini tinggi. Ada rima yang beraturan di sini ya. Ada juga dalam satu baris itu sama, pagiku hilang, melayang, mudaku telah pergi, petang, membayang, usiaku sudah tinggi di sini. Paham ya? Ini rima, nanti silakan kalian analisis. Nah, kemudian nih di sini ada tipografi. Tipografi itu adalah bentuk puisi. Ya. Bentuk puisi itu yaitu ada tipografi konvensional. Kalau konvensional berarti yang umum. Misalnya satu bait terdiri dari 4 baris. Itu namanya tipografi konvensional. Ada juga tipografi seperti prosa. Pernah baca yang panjang kayak cerita ya? Biasanya itu puisi balada. Ada juga tipografi yang zigzag. Pernah lihat puisi zigzag? Coba lihat di modul, ada ibu sudah memberikan contohnya bagaimana yang puisi zigzag itu. Kemudian ada juga tipografi yang menggunakan huruf kecil saja, semua tanpa tanda baca. Ada yang menggunakan huruf besar pada awal kalimat tanpa tanda baca. Ada juga yang menggunakan huruf besar kecil tanpa tanda baca. Ada juga tipografi pada bait puisi. Ada sebagian yang menjorok ke dalam, ada yang rata. Kan suka ada ya gitu ya. Bait pertama di sebelah sini, bait kedua di agak menjorok gitu kan. Bait ketiga ada lagi gitu. Ya, paham ya? bait yang menjorok ya. Berarti puisi terdiri dari tema, rasa, nada, dan makna. Nah, sekarang nih unsur batin. Kalau batin ada di dalam hati, tidak bisa dilihat, kadang adanya bisanya di
Rasakan, yaitu temanya kan dalam puisi harus kita yang berpikir, harus kita yang membaca. Oh, isinya tentang apa? Tema itu pokok persoalan yang disampaikan pengarang. Kayak tadi Hujan Bulan Juni itu temanya tentang apa? Tentang cinta ya. Kemudian ada rasa itu sikap penyair terhadap pokok permasalahan. Apakah sedih, apakah bahagia ya, apakah bimbang. Nada itu sikap penyair terhadap pembacanya. Kemudian amanat adalah pesan. Biasanya ini semua tidak ada di dalam puisi tapi tersirat ya, bukan tersurat. Kalau tersurat kan ada ya kayak tadi. Kalau ini tersirat hanya bisa kita mengetahui kalau kita berpikir, kita membaca ulang dan memahaminya. Paham? Sekarang Ibu akan membagikan LKPD kelompok. Silahkan kalian kerjakan. Setelah itu nanti presentasi ya. Nih, Ibu bagikan. Ya. Enggak, ini pekerjaannya kelompok, tapi kalian harus punya satu orang, satu. Jadi mencatat masing-masing. Coba dikebelakangkan. Nah, coba. Dikerjakan ya. Coba di sana kalian kerjakan dalam waktu 20 menit. Sudah paham ya? Coba diisi di masing-masing biar tidak berebut LKPD-nya nanti ketika presentasi. Dikerjakan ya. Ayo kerjakan. Ayo kerjakan. Ya. Kalau ada yang kesulitan bisa tanya sama ibu ya. Sebelah sana susah terjangkau. Bisa? Bisa.
Silakan kalian berdiskusi ya, jangan masing-masing. Ayo berdiskusi. Jadikan ramai. Ayo diskusi-diskusi sama temannya. Harus bisa kerjasama ya. Kerjasama kalian itu dinilai oleh ibu. Ayo diskusi-diskusi. Nah, kelompok ini, kamu kenapa ngerjain sendiri? Ayo di sana. Ini kursinya balikin lagi tuh dong. Nah, ayo kerja sama, jangan masing-masing. Coba lihat di sini. Diksi, itu deh. Ya, benar. Ada yang susah nggak? Apa yang susah? Bagian apa? Bagian buktinya tinggal dibaca justru. Coba baca lagi, ini kan di belakangnya ada. Ya, ada puisinya. Baca yang baik-baik. Ayo ke sana ngebaliknya biar kerjasama. Sempit. Di sana tuh kerjasama, jangan berdua. Udahlah biarin tanggung gitu aja. Ayo jangan ngaca aja. Kerjain kamu. Kerjain.
5 menit lagi ya. Kalau udah nanti tinggal presentasi ya. Iya. Disepakati siapa yang mempresentasikan bagian mana, bagian mananya. Ayo sedikit lagi. Iya lagi biasa. Kamu. Jadi gimana ini, coba lihat rimanya. Udah betul belum? Ibu tuh rapi asonansi, ya betul. Ya kuartin ya. Betul. Ya betul. Kita cinta Mana? cinta. Nah, ini yang jelas atuh. Tapi nomor 5. Iya, tapi yang 5. Ayat seorang tua. Nah,
Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok mana yang siap? Boleh, kelompok 3. Silakan ke depan. Coba betulkan dulu jilbabnya, kerudungnya. Mic-nya di belakang tuh, biar terlihat. Didi ya, depan di sini. Kemana jalan? Punten. Setiap yang berbicara pakai mic ya, biar terdengar depannya. Oh iya, biasa. Kelompok lain coba semua menghadap ke teman yang sedang presentasi. Disimak, nanti ada pertanyaan ditanyakan atau mau menanggapi. Oke? Oke, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Unsur pembangun puisi. Yang pertama ada diksi, analisisnya rasa rindu yang ditahan, bukti tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. 2. Kata konkret. Analisis pohon berbunga itu, bukti manusia yang cantik atau yang indah. 3. Gaya bahasa, analisis. 1. Personifikasi, bukti. 1. Dirahasiakan rintik rindunya. 2. Metafora, buktinya hujan bulan Juni yang artinya rindu yang tak tersampaikan. Unsur pembangunan puisi, imajinasi, analisis. 1. Visual. 2. Taktil. Bukti. 1. Pohon berbunga itu. 2. Rintik rindunya. Unsur pembangun puisi rima, analisis, asonansi, bukti tak ada yang lebih tabah, vokal di tengah kata. Yang keenam, tipografi. Analisisnya bentuk puisi konvensional kuartin. Buktinya setiap bait terdiri dari 4 baris. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Yang ketujuh, tema. Analisisnya cinta yang tak terungkap. Buktinya dirahasiakan rintik rindu. Yang kedelapan, rasa. Analisisnya rasa rindu seseorang disampaikan. Buktinya dihapusnya jejak-jejak kakinya. Unsur pembangunan puisi yaitu nada. Analisis sendu dari pedih. Buktina tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, tak ada perasaan yang ditahan. Amanat, kebesaran hati untuk menahan rasa rindu kepada seseorang. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang terucapkan diserapkan akar pohon bunga itu. Ada yang mau menanggapi dari penampilan teman kalian? Oke, kelompok 5. Ayo, apa? Mau bertanya apa mau menanggapi? Siap-siap ya, menjawab ya. Coba ke Raihan.
Apa hubungan hujan bulan Juni dengan perasaan rindu yang ditahan? Hubungan hujan bulan Juni dengan perasaan rindu yang ditahan. Nah, dijawab ya. Ini, nih mic-nya. Jawabannya karena jika mengacau pada itu naon cuma mengacau tuh tulisan saha iya mengacu naon itu mengacu pada perakiraan oh salah bu punten. Jawabannya karena jika mengacu pada perakiraan cuaca di bulan Juni termasuk musim kemarau jadi tidak mungkin ada hujan artinya ada rindu yang tidak bisa atau tidak mungkin diungkapkan. Ada lagi? Yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya. Baik, kalau gitu silakan ditutup kelompok 3. Nanti kelompok 1 maju ya setelah ini ya. Membacakan. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi wabarakatuh. Coba sekarang kelompok 1 deh, Ibu mau tahu. Soalnya kelompok 1. Ayo maju. Nah, coba moderator ya. Siapa ini? Kertasnya nggak ada? Ayo. Buka hiji si Rasya. Apa nih pembukaan? Oh, pembukaan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Unsur pembangunan puisi unsur pembangun puisi, diksi, analisis rasa rindu yang ditahan, bukti. Iya Bu, bukti tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juli. Oh, Juli. Oh, Juni, tipe, saat nulis. 2. Kata konkret analisis pohon berbunga itu. Bukti manusia yang cantik atau yang indah. 3. Gaya bahasa. 1. Personatifikasi. 2. Metafona. 1. Dirahasiakan rintik rindunya. 2. Hujan bulan Juni yang artinya rindu tak tersampaikan. 4. Imaji. 1. Visual. 2. Taktil. Bukti pohon bunga itu. 2. Rintik rindunya. Iya, 5. Asonasi. Tak ada yang lebih tabah. Cok sual di tengah kata. Bentuk puisi konvensi. Bentuk puisi konvensial. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakan rintik rindunya. Cinta yang terungkap dirahasiakannya memetik induknya.
Rasa. Analisis rasa rindu seseorang yang disembunyikan. Bukti dihapusnya jejak-jejak kakinya. Terus nada. Analisis sendu dan sedih. Bukti tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Ada perasaan yang ditahan. Amanat. Analisis kebesaran hati untuk menahan rasa rindu kepada seseorang. Bukti tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni dibiarkannya yang tak terucapkan. Diserap akar pohon bunga itu. Sudah. Ada yang menanggapi? Apakah sudah bagus? Jawabannya sudah betul semua? Sudah tepat semua? Sudah. Kalau sudah tepat, silakan ditutup. Ya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk di tempat semula. Sudah ya? Tadi kan sudah ada teman kalian ya, sudah ada teman kalian yang berdiskusi, yang presentasi. Nah, jika ada yang masih salah, silahkan perbaiki kesalahannya dulu. Kemudian setelah memperbaiki kesalahan, silahkan kumpulkan LKPD-nya ke meja ibu ke depan. Silahkan betulkan dulu dalam waktu 5 menit saja ya untuk mengoreksinya. Jika ada yang salah, betulkan dulu. Coba betulkan dulu. Yang salah betulkan dulu. Kayak tadi kelompok ini ada yang salah ya. Coba nih. Nih yang nadanya di sini kan bukan nada ini ya, tapi lebih karena ini adalah nada yang tersampaikan. Coba betulkan dulu ya. Coba. 5 menit ya untuk membetulkannya. Yang sudah boleh dikumpulkan di depan. Kumpulkan boy. Kumpulkan di depan yang sudah. Perwakilan kelompoknya aja satu-satu. Ya, Sofia. Sudah? Sudah ini semua dikumpulkan? Sudah. Kalau sudah silakan kembali kepada tempat duduknya masing-masing. Bagaimana perasaan kalian? Sulit atau mudah menganalisis puisi itu? Susah gampang, Bu. Ada yang mudah, ada yang sulit. Yang mudah bagian menganalisis apa? Yang mudah
Tipografi, kenapa? Tipografi itu adalah sesuatu ya bentuk bukan ya, bentuk dalam puisi itu tipografi. Tadi bentuk tipografinya apa? Konvensional, yaitu terdiri dari 4 baris setiap bait. Ada berapa bait? 4. Ada 3 bait. Bagaimana pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Nah, setelah pelajaran hari ini kalian paham tidak apa yang ibu berikan, apa yang ibu ajarkan? Paham. Kalau begitu, kalau kalian sudah paham nih, ada tidak yang bisa menyimpulkan pelajaran hari? Oke. Dari dan juga manat. Sedangkan untuk unsur fisik terdiri dari diksi, kata konkret, gaya bahasa, imajinasi, rima, dan juga tipografi. Betul sekali. Bukan imajinasi, tapi apa? Imaji. Imaji itu adalah pencitraan. Beda ya imaji dengan imajinasi. Kalau imajinasi mah itu khayalan. Tapi puisi ada imajinasi tidak? Ada. Itu kan bentuk dari sebuah imajinasi. Paham? Paham ya? Nah, tadi Ibu sudah membaca ya, sambil melihat Ibu sudah membaca hasil kalian. Tadi Ibu sudah melihat jawaban kalian, hasil presentasi kalian. Yang nilainya paling besar yaitu kelompok 3. Mana kelompok 3? Hanya satu yang salah, yang bagian tipografi masih belum paham ya, padahal tipografi itu sangat mudah. Tinggal melihat saja itu ada berapa baris, ada berapa bait, bentuknya zigzag atau oval atau apa. Oval tidak ada ya, adanya juga yang zigzag. Itu kan ada di modul sebetulnya. Paham? Paham ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD individu ya. Sama soalnya, cara pengerjaannya pun sama, hanya saja berbeda dengan puisinya. Ibu bagikan ya. Silakan kalian kerjakan dalam waktu 15 menit karena kebetulan waktu kita tinggal 15 menit lagi. Kalau sekarang sajaknya sajak mata hari karya WS Rendra. Silakan yang sudah mendapatkan LKPD-nya di waktunya 15 menit dari sekarang. Boleh kalian sambil melihat modul ya, sambil melihat modul di HP kalian yang sudah Ibu kirimkan ke kalian. Ayo dikerjakan. Biasa, duduk biasa. Kamu mau
Sudah. Kita kumpulkan yang sudah dikumpulkan ke meja ibu ke depan, boleh? Yuk. Ayo kumpulkan sendiri ya, jangan nyuruh teman-temannya kumpulkan. Ayo kumpulkan cepat. Ayo kumpulkan. Sudah selesai? Sudah. Semuanya sudah yang belum? Sudah. Siapa yang belum? Biasa, Bu. Tos. Ayo panggil anak wae. Tos. Sudah, alhamdulillahirobbil alamin. Sudah selesai. Nanti akan ibu periksa tugasnya ya. Sekarang kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum istirahat kita berdoa dahulu. Ajis silakan dipimpin oleh Jis doanya Jis. Sebelum kita akhiri pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Siap menerima salam.